Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari Teknik Informatika kelas H dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman Python, yaitu dalam persyaratan algoritma dan struktur data. Nah, langsung saja kita masuk pada tipe Python. Tipe Python terbagi menjadi 4, yaitu integer, string, boolean, dan float. Langsung saja kita masuk pada contoh pertama. Misalkan kita mempunyai variabel angka sama dengan misalkan 80. Nah, print angka. Nah, setelah itu kita akan mencari apakah dia itu tipe termasuk tipe float, integer, boolean, dan string. Jadi print tipe angka. Nah, di situ kita lihat bahwa tipe tersebut merupakan tipe integer. Nah, tipe integer merupakan bilangan bulat, positif maupun negatif yang tadinya tidak dibatasi oleh jumlah debitnya, melainkan ketersediaan memori. Nah, contohnya itu seperti misalkan 1,5, 10, dan min 12, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke contoh kedua. Misalkan kita mempunyai variabel nilai sama dengan 2,5, berarti print nilai panggil. Nah, setelah itu kita akan mencari apakah dia termasuk tipe integer, float, boolean, dan string. Jadi print tipe nilai. Nah, di situ kita lihat bahwa dia termasuk tipe float. Nah, tipe float merupakan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki koma, misalkan itu 1,9, 5,9, 8,3, dan lain sebagainya. Nah, langsung kita masuk pada contoh ketiga. Misalkan kita mempunyai variabel angka sama dengan misalkan 4 lebih kecil dari 8. Kita print angka. Nah, setelah itu kita akan mencari apakah dia termasuk tipe float, integer, boolean, dan string. Jadi print tipe angka. Nah, di situ kita lihat bahwa dia termasuk tipe boolean. Nah, tipe boolean sendiri itu merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Langsung kita masuk contoh terakhir, yaitu
misalkan kita mempunyai variabel nama, itu petik 2 Ratna Dewi, print angka, kita panggil nah setelah itu kita mencari apakah dia termasuk tipe integer, string, boolean, dan float. Jadi print tipe nama. Nah, di situ kita sudah lihat bahwa dia termasuk tipe string. Nah, tipe string merupakan tipe data yang menggunakan tanda petik 2. Sekarang kita aplikasikan ke dalam inputan user itu nama, nah, inputan user atau input pengguna pada Python print itu memungkinkan untuk input pengguna, atau berarti Python dapat meminta inputan dari pengguna langsung. Nah, langsung saja kita lihat bahwa nama sama dengan input, masukkan nama. Nah, print tanda petik 2 nama saya, tanda kurung petik 2 titik format dalam kurung nama. Nah, sudah jelas bahwa string itu dapat ditandai dengan petik 2. Nah, sudah jelas bahwa string itu dapat ditandai dengan tanda petik 2, tunggal maupun ganda. Nah, di situ sudah jelas bahwa tipe tersebut adalah tipe string. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini merupakan operator yang biasa ditemukan di dalam operasi matematika. Sedangkan aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana. Nah, kita lihat bahwa matematika klasik itu menggunakan notasi dengan yang seperti biasa, misalnya bagi dan kali. Nah, sedangkan di operator pengaplikasian pemrograman itu menggunakan tanda bintang. Misalkan kali itu diganti dengan bintang, begitu. Nah, contohnya itu seperti nilai 1 sama dengan misalkan itu 20. Nah, nilai 2 sama dengan 5. Nah, kita print. Dalam matematika klasik itu tidak berubah ya dalam pengaplikasian pemrograman, tambah dengan kurang nilai 1 ditambah nilai 2.
print nilai 1 kurang nilai 2. Nah, sedangkan dikali dan bagi itu berubah. Kali itu diganti dengan bintang. Nah, sedangkan bagi itu diganti dengan tanda miring. Seperti ini. Nilai 1 dikali nilai 2. Print nilai 1 dibagi nilai 2. Nah, dan juga bahwa persen itu menggunakan tanda modulo. Nah, modulo itu adalah sisa hasil pembagian bulat. Nah, seperti ini. Nilai 1 persen nilai 2. Enter. Print nilai. Nah, di sini juga ditandai bahwa pangkat itu menggunakan tanda bintang 2 kali. Nah, berarti nilai 1 di pangkat nilai 2 seperti ini. Nah, print nilai 1 nilai 2. Nah, kita panggil. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa nilai 1 itu ditambah nilai 2 sama dengan 25 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut pada operator penugasan. Penugasan. Nah, operator penugasan merupakan operator yang digunakan untuk memberikan simbol tugas terhadap sebuah variabel dan berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam simbol variabel. Nah, biasanya untuk mengisi sebuah nilai itu ditambah sama dengan 4. Nah, sama dengan operator aritmatika, hanya kita tambahin dengan sama dengan. Jadi print nilai, panggil. Nah, 7. Lalu kita ganti, misalkan di sini kurang panggil kurang sama dengan -1 kali sama dengan
12 bagi sama dengan 0,75. Kalau modulo atau sisa bagi sama dengan 3, dan pembagian bulat itu sama dengan 2. Seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama dengan besar, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain sebagainya. Dari hasil perbandingan operator ini ada boolean, true, and false. Misalnya kita mempunyai variabel nilai. Nilai sama dengan misalnya 5, if nilai sama dengan 5. Nah, kita cari apakah nilai tersebut benar-benar adalah 5, yaitu print petik 2 nilai tersebut adalah 5. Nah, nilai tersebut benar-benar 5. Nah, misalkan kalau kita menggunakan tidak sama dengan, maka kita ganti saja angkanya. Berarti kita ganti di sini 6. Ganti tidak menggunakan sama dengan, itu 6. Tersebut bukan lima. Nah, nilai tersebut bukan 5. Nah, operator perbandingan lain itu ada beberapa macam, yaitu ada besar, ada kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu percabangan if. Nah, percabangan if ini digunakan untuk memecahkan persoalan dalam mengambil suatu keputusan di antara beberapa pernyataan yang ada. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, misalkan kita di sini mempunyai variabel
variabel nilai sama dengan misalkan 70. If nilai, nah if ini jika kondisinya benar maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka perintah akan diabaikan. Ini lebih besar sama dengan 80, maka dikatakan lulus, dan jika di bawah 80 itu dikatakan tidak lulus. Nah, print lulus. Else. Nah, else ini didefinisikan sebagai jika kondisi benar maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka perintah akan diabaikan. Jadi print tidak lulus. Nah, tidak lulus. Nah, jika kita ganti nilai 70 digantikan lebih besar dari 80 itu misalkan 90, maka hasilnya akan lulus. Nah, misalkan nilai 90 kita ganti lebih kecil dari 80, misalkan 40, maka hasilnya dia tidak akan lulus. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai persyaratan algoritma dan struktur data, dan di sini saya menggunakan Google Colab untuk membuat codingan. Dan untuk para teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.